Nikel adalah komoditas yang selalu dijanjikan Jokowi dan Luhut kepada para investor di luar negeri. Nikel selalu dilekatkan dengan energi hijau karena perannya sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Tim Narasi Newsroom melakukan peliputan ke Pulau Obi, Maluku Utara yang menjadi salah satu lokasi eksplorasi tambang nikel. Kami menemukan potensi masalah lingkungan dan sosial dalam eksplorasi nikel di sana. Seringkali ketika hujan, air laut jadi coklat pekat kemerah-merahan. Ini diakibatkan limpahan ore nikel ke laut. Air laut menjadi merah, ekosistem di perairan sekitar Obi jadi rusak tak karuan. Atas dasar inilah, kami memutuskan nekat kembali ke Kawasi. Kami pergi melaut pada pagi buta ke sana untuk satu tujuan. Kami mengumpulkan banyak sampel air laut di perairan sekitar Kawasi, termasuk Sungai Todoku yang terletak di belakang kampung. Hasil sampel air lalu kami bawa ke Jakarta untuk diuji kandungan nikelnya di laboratorium. Dari 12 sampel yang diuji, 11 sampel dalam batas kadar normal. Namun, pada sampel yang kami ambil di titik hilir Sungai Todoku, angkanya mencapai 0,056 mg per liter. Ini sebetulnya sudah melewati ambang batas aman untuk biota laut yang mencapai 0,05 mg per liter. Hasil sampel lab relatif tidak memperlihatkan adanya pencemaran karena kami datang pada waktu yang tidak tepat. Ketika kami di sana, hujan sudah lama tak turun di Kawasi. Akibatnya, ore limpahan dari darat lalu mengendap di dasar laut. Jika kami datang pada musim hujan, air laut akan terasa sangat pekat, seperti video yang diambil awal Juni lalu. Argumentasi ini bisa dibuktikan dari hasil lab di titik lain. Pada satu sampel yang diambil di Sungai Todoku, angka kandungan nikelnya mencapai 9,43 mg per liter. Tentu saja, angka ini sudah melebihi batas kadar pencemaran sesuai aturan yang hanya membatasi 0,5 mg per liter. Kami mengumpulkan puluhan foto citra satelit di sekitar kawasan pabrik. Dari foto-foto ini, kita bisa melihat aliran hilir dari mana saja pencemaran laut di perairan Obi. Limpahan lumpur dan limbah pabrik mengalir melalui Sungai Todoku, Sungai Akelamo, dan sodetan sungai kecil yang membelah Kawasi. Tapi, hal janggal kami temukan ketika melihat citra satelit ini. Kamu bisa lihat ada limpahan pekat mengalir dari darat ke laut pada titik ini. Titik ini dekat dengan pelabuhan perusahaan. Jika gambar ini diperbesar, maka terlihat seperti aliran pipa yang mengarah ke laut. Dan jika dilacak lebih jauh, pipa ini bermula dari wilayah perusahaan. Kami menemukan banyak bukti perusahaan membuat pipa buangan yang mengarah ke laut di banyak titik. Entah untuk apa perusahaan membangun pipa itu. Ketika kami datang, banyak pipa itu sudah ditimbun di bawah tanah. Namun, dari foto-foto yang kami kumpulkan, terlihat sebelum pipa itu ditimbun, hilir mudik kapal pemasang pipa bekerja di perairan sekitar Kawasi. Terus ada peralatan yang perusahaan itu ada pipa yang dimunculkan di atas permukaan sedikit, bagian di 1 meter, dan ada yang paling panjang ditenggelamkan di bawah laut lewat penggalian itu alat berat itu menggali sedalam mungkin sehingga tenggelamkan dari atas permukaan laut seperti menjadi pipa yang alat besarkan. Kami menemukan sisa-sisa pipa yang masih terlihat menjorok ke laut. Ketika mengambil gambar ini, kami langsung diusir dan kembali naik ke kapal. Dari laut, ternyata pipa ini menyambung dengan satu gundukan tanah. Di balik gundukan itu terlihat air buangan dari pipa besar lain mengalir deras. Airnya berwarna bening kecoklat-coklatan. Lewat bantahan tertulis, Harita menjawab begini, mereka tidak paham dengan temuan kami. Mereka bilang pipa yang kami temukan adalah water intake mengambil air dari laut, bukan pipa limbah buangan. Apakah jawaban ini absurd? Tentu saja. Apakah menurutmu pipa di foto ini adalah untuk menyedot air laut? Lalu, apakah air coklat yang tumpah ruah keluar dari satu titik ini juga karena disedot pompa water intake? Pencemaran perairan Obi akibat adanya perusahaan nikel berdampak pada rusaknya ekosistem laut. Selain mengecek sampel air, kami juga membawa beragam sampel ikan perairan Obi untuk dicek di laboratorium secara histologi. Hasilnya, sel jaringan ikan-ikan di perairan Obi telah rusak. Temuan ini sudah sejalan dengan riset yang dilakukan Universitas Hairun Ternate, seperti tertuang dalam jurnal ini. Disebutkan polusi logam berat di perairan Obi terakumulasi dalam fisiologis ikan-ikan yang kini mulai rusak.
Apalagi kalau polutan ini sudah masuk ke logam berat, khususnya nikel atau logam-logam yang lain yang terikut pada saat terjadi run off atau aliran air dari daratan ini masuk ke perairan, dan itu sudah makan oleh plankton. Plankton dimanfaatkan oleh ikan kecil, dan ikan kecil ini dimanfaatkan oleh ikan besar. Nah, sementara ikan yang besar ini yang dikonsumsi oleh manusia itu mengakumulasi seluruh pencemar itu ke dalam tubuhnya, dan ketika dimakan oleh manusia, dan itu akan terjadi biomagnifikasi. Dan ingat